Oke, terima kasih ya. Besok nanti kasih Alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Kaifa halukum ayyuhal aba wal ummahat? Sabahul khair. Baik, ayyuhal aba wal ummahat, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa semoga Allah senantiasa memudahkan urusan kita, mendekatkan kepada kebaikan, menjauhkan dari segala keburukan, dan untuk orang tua kita. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin. Nabda darsana bil basmalah. Wa qabla an nakhtuwa ila darsina al jadid, nuridu an nabahas an durusina al madiyah. Fa al awal nahnu darusna anil fi'il madi, fi'il madi ya Bapak Ibu ya, fi'il madi, kemudian disambung dengan fi'il mudhari. Bapak Ibu ketika sudah membaca sebuah makalah ataupun membaca hadis ataupun membaca Al-Quran, kita sudah bisa menentukan ini fi'il madhi atau fi'il mudhari. Ada yang hurufnya asli kita sebut dengan mujarrad. Nah, mujarrad. Ada yang ada tambahan lebih dari 3, kita sebut mazid. Nah, mazid. Alima, mana alima? Mengetahui. Madhi mudhari? Madhi. Mudhari'nya ya'lamu. Kadang juga kita mendapatkan alama dengan tambahan tasdid. Alama. Juga kita menemukan fi'il yang selama ini kita praktekkan, fi'il itu hurufnya biasa saja, atau fi'il yang enggak kenapa-kenapa. Pergi, zahaba. Sehat ya Bapak Ibu ya? Tidak ada harful ilah, maksudnya hurufnya. Bapak Ibu insya Allah sehat semua. Maksudnya hurufnya tidak ada harful ilah. Nah, zahaba, nasoro. Ya, tidak. Nasoro. Kemudian menolong, nasoro. Duduk, jalasa. Nah, kadang-kadang juga kita akan menemukan fi'il yang ada harful ilahnya. Di depan nggak jadi masalah, nggak usah kita bahas. Ada yang di tengah, berkata. Kola. Nah, kola berkata. Kalau Ahmad, kalau Fatimah, kolat, sohi, kolat. Kalau ana, nah, kultu, nahnu, kulna, berubah jadi dhammah. Kenapa Bapak Ibu? Caranya bagaimana? Melihat mudhari'nya. Nah, ataupun nanti lebih spesifiknya lagi kalau dibahas nahwu, karena disebut ajwaful wawi. Melihat mudhari'nya saja dirasa bunyinya qala yaqulu, meskipun nanti namanya ajwaful wawi. Ada yang sama harful ilah di tengah. Datang apa Bapak datang? Ja'a. Mudhari'nya yaji'u. Yaja'u, yaju'u atau yaji'u. Nah, yaji'u, ja'a, yaji'u. Ya, seolah-olah bunyinya. Kalau yaju'u ada nggak Bapak Ibu? Ada. Pain ain, ja'a, yaju'u, lapar artinya. Yaji'u, ja'a, Ahmad datang. Kalau Fatimah,
Ja'at. Nah, ja'at. Kalau nahnu ji. Nah, kan lihat mudhari ya. Ya ji'u. Ji. Nah, kita kembalikan ke mudhari'nya. Ada yang harful ilah di belakang, di tengah, kemudian ada yang di belakang. Kalau tadi ja'a, qola, soma, koma, zaro, itu di tengah semua Bapak Ibu ya. Ada di belakang. Madal misal berjalan, masya, berjalan, masya, berjalan Ahmad. Kalau berjalan Fatimah, masyad. Kalau anta, sohi, masyaita, muncul yaknya dengan jelas lagi, bersukun, masyaita. Kalau nahnu, masyaina, berlari, jaro yajri. Nah, berlari. Tapi juga kereta, kalau kita mengatakan kereta berjalan. Bagaimana Bapak Ibu? Kereta berjalan. Kalau kita sebagai manusia berjalan adalah masya. Masya yamshi. Tanda kasroh sebagai bahwasanya nanti kita akan mengatakan masya yamshi. Kemudian kalau berlari apa? Jaro yajri. Kalau kita mengatakan kereta berjalan di atas rel, nah bisa al-qitaru yasiru boleh, atau al-qitaru yajri boleh. Karena al-qitaru tidak yamshi. Nah, ini istilah-istilah kita sering yang kita sering digunakan di lisan Arab sana. Jaro, kalau Ahmad yang berlari, kalau Fatimah jarot, anta jaroita. Nah, yaknya muncul. Yaknya memang di sini nggak pakai titik ya, Bapak Ibu ya. Ya, kalau kita bersambung dengan anta atau ana, anut atau nahnu, maka menjadi jaroita. Itu kita bagi kata kerja dari sisi hurufnya, Bapak Ibu. Di awal kita membagi kata kerja dari waktunya, fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Sisa terakhirnya yang bisa ditebak adalah fi'il amr. Nah, summa ba'da an bahasna anil fi'il madhi wal mudhari', bahasna nahnu anid dhamir, anil masdar. Bapak Ibu masih ingat masdar? Nah, masdar, definisi dari LBIQ adalah kata kerja yang dibedakan atau ism abstrak. Ism, kalau ini namanya ism jamat namanya. Jamat itu benda kaku, benda mati, jamat. Nah, ini jamat Bapak Ibu. Berarti ism juga berbagai pembagian lagi. Ism ada yang tadi ism yang abstrak disebut masdar, ada ism jamat, ada ismul ihsan, ada ismul zaman, ada ada ismul sifah. Nah, ada ismul sifah. Nah, yang akan membantu kita nanti yang sudah kita bahas kemarin setelah masdar, yaitu ada ismul fa'il. Masdar tentu masih ingat Bapak Ibu, ketika kita mengatakan menolong menjadi pertolongan. Nah, pertolongan. Nasoroh jadi nasrun. Kalau sami'ah, iya, belum kita perhatikan. Sima'ah, sering dengar nggak? Sima'atun. Nah, sima'atun. Ya, pendengaran. Nasoro, nasrun. Katabah, kitabatun. Nah, kitabatun.
Jalasa, julusun, julusun, berbohong, kadzaba, kadzibun, kadzibun atau kadzbun boleh. Tidak ada patokannya, Bapak Ibu, tidak ada patokannya. Kita hanya mendapatkan, kita hanya mengetahuinya dari sering-sering kita mendengar ataupun kita membaca. Darosa, dirosatun, sama seperti wako, wikoyatun, wako yaki. Sering kita praktekkan ini sebenarnya kata wako yaki ini. Apa makna wako yaki, Bapak Ibu? Melindungi. Wako madinya apa? Mudharanya apa? Wako yaki. Amarnya ki. Iya. Sebagai tambahan pengetahuan kita, Bapak Ibu ya. Amarnya ki. Ki saja. Amarnya cuman ki. Kok bisa? Ya bisa memang. Nah, ini uniknya kita pada tasrif, selain dia kemarin kita sudah mengenal kalau ada harful ilah, disebut apa, Bapak Ibu? Mu'tal. Yang tadi sudah kita praktekkan harful ilah di tengah, ada harful ilah di belakang. Nah, ini ada harful ilah 2. Nah, amarnya ki. Kita sering praktekkan ketika berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Wa qina berarti apa? Qina. Nah, qina. Nah, sahih. Dan lindungilah kami. Nah, fi'il amr ya kita memohon kepada Allah. Nah adalah dhamir mutasil pada posisi sebagai maf'ulun bihi objek. Seperti madza fil arabiyah tolong, menolong, nasoro. Kalau tolonglah, unsur, tolonglah kami, unsurna. Nah, sahih, unsurna. Nah, ini sebagai tambahan, Bapak Ibu ya, sebagai tambahan sedikit saja. Unsur fil amr, kemudian ini dhamir nahnu pada posisi objek. Cukup Bapak Ibu, masdar masih ingat ya? Nah, setelah masdar kita mengenal namanya ismul fa'il. Ismul fa'il bagaimana kita membuat polanya? Dengan ismul fa'il pada fi'il sulasi kita akan membuat pola dengan namanya fa'il. Habis diangkat, dibanting. Menolong, nasoro, penolong atau yang menolong, nasir. Kataba, katibun. Kadzaba, kadibun. Jalasa, jalisun. Doroba, doribun. Fataha, fatihun. Nah, yang penting dirasa saja Bapak Ibu ya. Kalau merumuskan itu malah bikin kita bingung. Yang penting kita bisa ngerasakan saja. Ghafaro, ghafirun. Roja'a, soma, soimun. Nama, naimun. Alima, fahima. Nah, bisa dirasa ya Bu Haji ya? Kalau dirumuskan memang malah bingung malah. Yang penting dirasa lebih gampang malah. Nah, itu yang akan membantu kita nanti. Berbeda dengan masdar tadi, Bapak Ibu, kalau nasrun misalkan. Tadi menolong masdarnya nasrun, pertolongan. Kalau yang menolong kita panggil. Nah, ketika kita mengatakan nasrun ya sudah, nasrun tidak akan bisa berubah jadi mudzakkar, nasrun ini kita sebut mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Kenapa mudzakkar? Umumnya, karena tidak ada tak marbutohnya. Boleh nggak kita sebut dengan muannas?
Iya. Boleh nggak kita sebut ada tambahan muannas? Nggak boleh. Kita muannaskan nasrotun, nggak boleh. Nah, nasrotun. Berbeda dengan ismul fa'il yang menolong. Kalau ini pertolongan, ini yang menolong. Nah, ketika kita menyebutkan ismul fa'il, berarti menyesuaikan dia kita bisa sebut mudzakkar atau bisa kita sebut muannas. Kalau nasirun laki-laki, perempuannya nasirotun. Ini ismul fa'il, Bapak Ibu ya. Nggak perlu dituliskan ya, soalnya kan catatan yang lama sudah ada ya. Kalau membuka fatihun mudzakkar, muannasnya fatihatun. Menulis, penulis katibun, muannasnya katibatun. Nah, juga bisa dijamakkan juga. Karena ini adalah orang. Nasirun kalau satu orang, kalau banyak orang nasiruna. Nah, nasirun yang akan kita bahas pada bab ini, kita akan membahas tentang jamak taksir dan jamak mudzakkar salim. Ayyuhal aba wal ummahat, ini adalah ketika kita menyatakan masdar atau ismul fa'il, berarti kita menyebut ism. Posisinya berarti bisa mubtada, bisa khobar, bisa fa'il atau bisa maf'ul bihi. Ini adalah pertolongan. Hadza nasrun. Hadza nasrun. Kalau ini adalah penolong. Nasirun. Kata nasrun dan kata nasir tadi pada posisi sebagai apa, Bapak Ibu? Khobar. Nah, khobar. Berarti kita nggak usah sebut lagi masdar yang berbentuk khobar, enggak. Beda sudut lagi. Cukup kita sebut dengan namanya khobar. Penolong itu mulia. An-nasiru karimun. An-nasiru karimun. Mubtada'nya mana, Bapak Ibu? An-nasir. Tadi kata nasrun jadi mubtada, jadi khobar, ini jadi mubtada. Penolong tadi, penolong itu atau penolong ini sudah pergi ke masjid. Zahaba. Zahaban nasiru ilal masjidi. Zahaban nasiru ilal. Ada kata nasir lagi, Bapak Ibu ya. Tapi beda pangkat. Pangkatnya sebagai apa? Fa'il. Kenapa kita sebut fa'il? Tersebut setelah fi'il. Saya menunggu penolong. Seorang penolong. Sahih? Antadziru nasiron. Antadziru nasiron. Sama kata nasir juga. Tadi pada posisi mubtada, pada posisi khobar, kemudian posisi fa'il, sekarang pada posisi maf'ulun bihi. Saya menunggu seorang penolong. Dari penolong. Minan nasiri. Nah, bertanda apa, Bapak Ibu? Bertanda kasro. Jadi karena ini ism, bisa harokatnya bisa dhammah, bisa fathah, bisa kasro. Kita hapus ya, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian masih ismul fa'il tadi, ketika kita mengatakan orang yang pulang, kita panggil roji'un, satu. Kalau banyak, roji'una. Nah, bisa dijamakkan. Iya, bisa dimuannaskan. Roji'un menjadi roji'atun. Jamaknya roji'atun. Nah, roji'atun. Sama seperti muslimun, satu.
jamaknya muslimun, muslimuna, muannasnya muslimatun, muslimatun, jamaknya muslimatun. Jadi masing-masing mudzakkar dan muannas juga memiliki jamak. Tadi ketika kita sudah mengenal ismul fa'il, fungsi daripada ismul fa'il adalah untuk mengembangkan bahasa kita. Ayyuhal aba wal ummahat, madza naqul fil arabiyyah bulpen. Kolamun. Kolamun. Satu bulpen. Kalau jamaknya aklamun. Aklamun. Madza fil arabiyyah pintu. Babun. Jamaknya abwabun. Hari. Yaumun. Jamaknya ayyamun. Iya, ayamin boleh, ayaman boleh. Nah, kapan kita sebut ayamin? Nah, kalau kasroh kita sebut ayamin. Nah, kapan kita sebut ayaman? Nah, maf'ul bihi. Nah, madza fil arabiyyah anak laki. Waladun. Jamaknya auladun. Rumput. Ausbun. Ausbun. Jamaknya asyabun. Ain shin ba. Usbun. Ain shin ba. Jamaknya asyabun. Suma madza fil arabiyyah buku. Kitabun. Nah, kitabun jamaknya ndak aktabun. Nah, jamaknya adalah kutubun. Kutubun. Madza fil arabiyyah meja atau kantor. Maktabun. Nah, maktabun. Jamaknya maka tibu. Nah, maka tibu. Ada isem-isem, ada beberapa isem yang memang kita tidak boleh menyebutkan dengan tanwin, Bapak Ibu. Dan ini memang butuh perhatian. Sedikit kita memperhatikan ada koaklamun. Nah, maka tibu. Tidak ada kamusnya, Bu. Pakai perasaan. Iya. 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 Biasanya ya seperti ini pada jamak ismul makan, ismul zaman biasanya, ataupun ismul alah. Ismul alah. Pintu. Afwan, Masya Allah. Lampu. Misbahun. Misbahun. Jamaknya masobihu. 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 Nah, nanti ada kita mengenal ismul makan, ismul makan, ismul zaman, dan ismul alah. Nah, kalau dijamakkan dia jadi mamnu minas sharf. Ada kaidahnya, Bapak Ibu. Ada kaidah pendalaman, Bapak Ibu, kalau itu ada pada nahwu wadih. Al-mamnu'at minas sharf. Kata-kata yang tidak boleh menggunakan tanwin. Selain nama-nama yang sering kita baca ya, Ahmadu, Omaru. Nah, itu. Nah, kemudian kunci. Miftahun. Jamaknya mafatihu. Nah, mafatihu. Nah, ya, ada ya, mafatihu. Kemudian mana Bapak Ibu sudah dibahas semua anasnya.
Nah, summa papan tulis saburotun, jamaknya saburotun. Nah, ada saburotun. Rakaat rakaatun, rakaatun. Kafnya bisukun. Ketika sudah jadi jamak, rakaatun. Nah, ayat, ayatun, ayat-ayat, ayatun. Jam, saatun, jam-jam, saatun. Kota, madinatun, kota-kota, mudunun. Nah, mudunun. Jauh ya Bapak Ibu ya. Nah, sekolah, madrasatun, sekolah-sekolah, madarisu, madarisu. Nah, termasuk juga nggak boleh pakai tanwin. Nah, inilah yang kita sebut dengan namanya jamak taksir, Bapak Ibu. Jamak taksir yaitu jamak yang pecah. Taksir itu secara bahasa pecah. Maksudnya pecah bagaimana? Berantakan, nggak bisa ditebak. Kita taunya ya dari lagi-lagi dari sering-sering mendengar atau sering-sering membaca, nggak bisa ditebak. Nah, yang tadinya kolamun, aklamun, kitabun, tidak aktabun tapi kutubun, madinatun, mudunun. Dinding, haitun, jamaknya khitonun. Nah, namanya juga pecah. Nah, bisa jidarun, jidarun boleh. Kayak master juga ya? Iya, sama kayak mas. Tapi beberapa ada pola seperti ini memang, Haji. Ada yang pola seperti ini memang, ada yang digampangkan dengan seperti ini. Dinding boleh kita panggil haitun, jamaknya khitonun. Atau jidarun, jamaknya judronun. Ada tabandunnya ya. Nah, tetangga apa Bapak? Tetangga. Jarun, jamaknya jironun. Nah, ini namanya jamak taksir, berantakan, pecah. Jamak taksir. Seperti biasa, rofaknya domah. Domah. Belum, enggak. Wawu nanti jamak mudzakkar salim. Bapak Ibu, piring kalau pecah, pecahannya pasti enggak satu pun enggak ada yang sama Bapak Ibu ya. Nah, umpamanya seperti itu. Nah, disebut taksir. Pecahnya pun enggak simetris, enggak ada yang sama. Nah, jamak piring pecah. Jadi pecahannya pun satu pun pasti enggak ada yang simetris. Nah, itu disebut jamak taksir. Nah, kemudian kita sering menyebut satu orang muslim, kita sebut apa, Bapak? Muslimun. Yang sering yang masyhur kita sebut muslimun. Muslimun. Jamaknya? Nah, muslimuna. Kita sering menyebut satu orang beriman mukminun. Satu orang beriman, kalau amanah kata kerjanya mukminun. Jamaknya mu'minuna. Atau kita fungsikan ism fa'il yang tadi yang kita sudah kita sering yang kita sudah bisa membuat apa namanya, kita bisa menebaknya tadi Bapak Ibu ya. Kalau nasoro ismul fa'ilnya nasir. Nah, habis diangkat dibanting ya Bapak Ibu ya. Nah, ini juga caranya ismul fa'il bisa membantu kita untuk menentukan jamak mudzakkar salim. Ketika kita mengatakan
orang yang berpuasa kita sebut soimun. Nah, soimun. Orang yang pulang kita sebut rojiun. Nah, jamaknya rojiuna. Orang yang puasa kita panggil soimun. Nah, soimun. Jamaknya soimuna. Orang yang tidur kita panggil naimun. Nah, dari kata kerja nama, naimun. Satu orang tidur. Kalau orang tidur banyak, naimuna. Satu orang baik kita panggil solihun. Jamaknya satu orang hafid kita panggil hafidun. Jamaknya satu orang yang taat mutiun. Jamaknya mutiuna. Nah, satu orang yang memperbaiki, kalau tadi baik memperbaiki, nama muslihun. Jamaknya muslihuna. Tinggal nambahin wawu sama nun ya Bapak Ibu ya. Nah, maka ini disebut dengan namanya jamak muzakkar salim, lebih gampang lagi. Nah, tandanya tidak lagi disebut dhammah tadi. Inilah yang tandanya disebut wawu. Tanda rofaknya tadi atau tanda marfu'nya disebut wawu. Kadang-kadang Bapak Ibu sebut muslimun, kadang sebut muslimin. Tandanya hanya dua, muslimun dan muslimin. Kapan kita sebut muslimun? Kalau nggak kenapa-kenapa. Nah. Jadi boleh laki boleh perempuan yang berlaku itu ya. Umumnya, Ibu Haji. Umumnya muslimun kalau udah bilang muslim umum. Tapi ada spesifik kalau perempuan saja ada muslimat nanti pada jamak muannas salim. Nah, tadi faedah daripada kita mengetahui ismul fa'il adalah bisa dimuannaskan atau bisa dimudzakarkan. Kalau muslimun lakinya, perempuannya muslimatun. Jamaknya ditambahin tun di sini, jamaknya muslimatun. Tadi kembali ke tadi. Kapan kita sebut muslimin? Nah, muslimin kalau didahului harful jar atau pada posisi majrur. Umumnya ya, Bapak ya. Sebagai patokan kan ism yang majrur itu didahului harful jar meskipun banyak hal lain. Ism yang mansub umumnya pada posisi maf'ul bihi meskipun banyak yang lain juga. Saya melihat orang-orang muslim. Ra'aitu al-muslimina. Ra'aitu al-muslimin. Ya. Dari orang-orang muslimin. Ya. Nah, minal muslimina. Orang-orang muslim itu pandai. Orang al-muslimuna mahirun. Kata muslimin pada posisi sebagai mubtada sahih, al-muslimuna mahirun. Kami adalah orang-orang muslim. Nahnu muslimuna. Muslimun pada posisi sebagai apa? Khobar. Nah, kalau nggak napa-napa mubtada khobar, maka tandanya wawu. Kalau seperti ini tidak dihitung dhammah, tidak. Tanda akhirnya apa, Bapak Ibu? Ini pengecualian kaidah namanya.
Biasanya kan yang dihitung adalah yuk. Biasanya yang dihitung tanda kan akhirnya ya Bapak Ibu ya. Tetapi kalau seperti ini yang dihitung adalah wawu. Disebut wawu. Tapi isim fa'il tadi bisa dimudzakarkan dan bisa dimuannaskan. Muslimun, muslimatun. Jamaknya nah, gampang lagi. Tinggal tambahin alif sama tak mabsutoh. Tak mabsutoh, tak yang terbentang. Tak mabsutoh. Tak ada yang tertutup disebut tak marbutoh. Ya. Tak senyum. Mabsutoh namanya terbentang. Ada tak tanis pada fi'il jalasat. Nah, itu namanya tak tanis tuh. Nah, jalasat dahabat Itu tak apa tadi kan namanya? mabsutoh. Mabsutoh itu berarti udah emang tak mabsutoh terbentang gitu. Iya, tak yang membentang. Tanis itu emang udah dari sebelumnya tanis. Ya, tak tanis itu tak tak tanis itu tak ini tak yang nyambung dengan fi'il madhi dhamir hiya. Nah, itu tak tanis tuh. Kataba kalau hiya katabat, nah itu tak tanis. Yang domir Dhamir anti. nah, anta bukan data, yaitu dia badannya dia. Nah, jadi disebut tak tanis itu tak yang nyambung dengan dhamir hiya yang nyambung dengan fi'il madhi. Zahabat, nah, zahabat, jalasat, nah itu tanis. Orang beriman kita panggil mu'minun. Mu'minun. Jamaknya, muannasnya mu'minatun. Jamaknya mu'minatun. Orang yang berpuasa kita panggil shaimun. Perempuannya shaimatun. Shaimatun. Jamaknya shaimatun. Orang yang menghafal hafidun. Muannasnya hafidhatun. Jamaknya hafidhatun. Nah, perempuan yang baik kita panggil solihatun. Solihun, solihatun. Jamaknya, muannasnya solihatun. Ini kita sebut dengan namanya jamak muannas salim. Kalau ini jamak taksir. Ya. Ditulis ya namanya ya. Jamak taksir. Kalau ini jamak muzakkar salim. Kalau ini kita sebut jamak muannas salim. Baik, alah nahtu ila alkitab. Nuwasil dari sana. Iya. Yang mana? Iya. Aslinya salim itu kembali kepada sorof, Bapak Ibu. Kembali ke sorof. Fi'il sahih itu yang benar-benar sehat disebut salim. Fi'il sahih pun dibagi-bagi. Fi'il sahih yang ada afan Mas Allah, yang ada tasdidnya disebut mudhoaf. Nah, mudhoaf. Fi'il sahih sehat tapi ada hamzah disebut mahmus. Sehat yang ada tasdidnya disebut mudhoaf, seperti madda.
Nah, faro, dasa, wadda. Sehat fi'il sahih tapi ada tasydid. Nah, disebut mudhaf. Akala, qara'a, sehat semua tapi ada hamzah. Ada yang sehat sekali, maka disebut salim. Nah, salim. Nasoro. Nah, ya kebanyakan memang kebanyakan memang sahih salim kebanyakan. Baik, naftah Alkitab. Fi as-safha as-saniyah wa thalasin. Latihannya kemarin belum kita bahas ya Bapak Ibu ya. Latihan baru alif ya. Baru alif, yang ba belum ya. Baik. Safha salasin afan. Naftah fi safha salasin. Do makanan nukot kalimatan munasibatan mimma ya'ti. Ada at-ta'lim, pengajaran, ba'du, halaman 30 Pak Ci, yang latihan 30, halaman 30 ba. Nastami'u, nah kami mendengar. Alafin, jamak dari alfun. Nah, alfun. Nasyafatun, kegiatan-kegiatan. Birrijal, laki-laki. Bi artinya dengan. Nah, musyahidu, nah kami menonton atau kami menyaksikan atau kami melihat, boleh. Ada kamal awal. Qad syahadna, qad mana qad Bapak Ibu? Telah. Nah, kami telah menyaksikan bimurafaqatikum, murafaqah, menemani, mendampingi. Nah, sahih. Ba'dzal ma'ahid, ba'dzal ma'ahid, sebagian pesantren. Asani, bal hunaka, makalahnya masih ingat kan Bapak Ibu ya, membahas apa kemarin ya? Masih ingat ya? harus dibaca lagi ya. Harus dibaca lagi. Nah, bal hunaka nasyatatun diniyatun. Nah, nasyatatun diniyatun. Ukhra, yang lain. Bahkan di sana ada kegiatan agama yang lain. Di Jakarta, mana bi Bapak Ibu? Nah, fi, sahih. Di awal kita mengartikan bi itu dengan, tapi tidak selamanya kita artikan dengan. Bisa di Jakarta halaqatu at-ta'lim, halaqah ta'lim ad-dini. Halaqah itu artinya kelompok kecil. Jadi lingkaran kecil Bapak Ibu, halaqah secara bahasa. Halaqatu ta'lim ad-dini. Ar-Rakam Arabi, halaqatu ta'lim ad-dini di Jakarta aksaru min salasati alafi. Nah, salasati alafi halaqatin, lebih banyak atau lebih dari 3.000
halakoh. Aksar, Bapak Ibu masih ingat aksar wajahnya apa ini? Isim tafdil dari sifat kasir. Kalau jamil, ajmalu, sogir, asgharu, dekat, qaribun. Kalau lebih dekat, aqrabu. Jauh, ba'idun. Lebih jauh, ab'adu. Masjid lebih indah daripada rumah. Ajmalu minal baiti. Al masjidu ajmalu minal baiti. Ahmad lebih pandai dari Umar. Ahmadu amharu min Umaro. Kemudian Ahmad adalah anak paling pandai. Amharul aulad. Nah, kita idhofakan ke jamak ya, masih kemarin ya. Alangkah pandainya Ahmad. Amharo Ahmada. Nah, amharo Ahmada. Itu isim tafdil, tiga fungsi daripada isim tafdil. Yang pertama untuk membandingkan, yang kedua untuk mengatakan paling, yang ketiga kita bisa gunakan untuk sebuah kekaguman. Al-khamis, ba'dul halaqat khassah birrijal. Sebagian halaqah khusus bagi laki-laki. Nah, bi pada awalnya artinya apa? Dengan. Nah, tapi kita tidak bisa terjemahkan khusus dengan laki-laki, tidak, tapi khusus untuk laki-laki. Asadis, hal yumkinu, apakah mungkin, apakah boleh an nusyahida al halaqat. Nah, hal yumkinu an nusyahida halaqat. Asabi, nahnu nastami'u ilal muhadarah bihtimamin kabirin. Gampang ya Bapak Ibu, insya Allah ya. Iya. Yang bi sama fi itu bedanya kapan? Yang bisa jadi kata bi. Iya, Ibu, itu kita ngikutin dari sana penggunaannya. Boleh kita katakan fi Jakarta boleh. Nah, tetapi ketika kita meletakkan sebuah kota, nah biasanya lebih sering menggunakan bi. Nah, bi ketika kita meletakkan di dalam di kota, kita lebih sering menggunakan bi daripada fi itu sendiri. Misalkan nah iya betul seperti itu. Madza fil arabiyah apa contohnya Bapak Ibu? Bisa ngasih contoh? Bimak kata. Nah, di Surabaya. Nah, jadi memang lebih kalau kita meletakkan dalam sebuah kota lebih identiknya dengan bi, tidak fi. Ya. Kalau katanya misalnya nggak ada p itu ada namanya gitu ya di ibu kota. Kalau misalnya di Madinah itu tidak bisa. Bimadinatin. Bagaimana maksudnya, Bu? Itu kan kalau kota kan bahasa Arabnya Madinatun. Nah, kalau misalnya
Boleh. Iya boleh. Misalkan di kota Jakarta, bi Madinati Jakarta. Berfungsi nggak hujan di Jakarta maksudnya kalau satunya kan salah satu penggunaan itu kan kita juga bisa kan. Iya. Nah itu kan maksudnya hujan berarti fungsi hujannya terpakai kalau bisa sendiri Terpakai Ibu. Cuman kan kadang-kadang kan ada yang tadi ada yang seperti Mesir ya. Mesir atau Mekah saja gampangnya. Makatu kan ya kita sebutnya Makatu. Kalau kita ketemu hafujar Makatu bukannya malah jadi kasroh. Baik itu ketemu fi ataupun ketemu bi. Fi Makkata atau bi Makkata. Nah, Madhab Arabiyah Mesir. Misru. Di Mesir. Sekarang kita mau menerjemahkan di Mesir. Baik itu pakai fi ataupun pakai bi, bukan malah jadi kasroh, malah jadi fathah. Kan ada ya nama-nama yang tadi ya, namanya mamnu' minas sharaf tadi ya. Nama-nama yang tidak boleh bertanwin. Kasrohnya malah jadi fathah. Boleh kita sambung dengan bi Madinati Jakarta, di kota Jakarta kan. Bi apa? Mesir kan bukan negara. Bi biladi. Kairo kota. Al-Qahiratu. Nah, kalau Qahiratu karena Kairo kita mendengar dari lisan sana bisa pakai al-Qahiratu. Nah, al-Qahiratu enggak Qahiratu tapi al-Qahiratu. Jadi seperti biasa. Kalau di Kairo berarti fil Qahirati atau kalau pakai bi bil Qahirati. Kalau saya melihat Kairo, saya mengunjungi Kairo, zurtu al-Qahirata. Nah, seperti biasa. Seperti ism biasa pada umumnya karena tidak mamnu' minas sharaf, menerima al tadi. Tadi nomor 8 nggak ada Uji. 7. Iya. Nah. Iya. Yang seperti kita bahas kemarin Waji. Yang kemarin ada harful jar yang nempel di belakangnya fi'il atau nempel pada objeknya. Ada yang merubah arti dan ada yang tidak merubah arti. Artinya ada yang artinya berubah, ada yang tidak sama sekali berfungsi artinya. Seperti nastami'u ilal muhadzarati. Kita mendengar penceramah saja, ke muhadzarah saja. Seperti kemarin ihtamma Bapak Ibu. Memperhatikan. Saya memperhatikan pendidikan. Atahmu ada belakangnya ada harful jar. Ahtamu bit tarbiyah. B-nya diterjemahkan enggak perlu diterjemahkan apa, tapi memang sudah dari lisan sana fi'il ini memang harus setelahnya harus ada harful jar. Harf. Iya. Qad itu harf yang nyambung dengan fi'il. Kalau dia nyambung dengan fi'il madi artinya telah. Kalau nyambung dengan fi'il mudhari' bukan menyambung. Kalau mendahului mudhari' atau ketemu mudhari' maka artinya kadang. Qad bukan fi'il. Qad telah artinya. Nah, iya sungguh-sungguh. Sahih, bisa kita artikan sungguh-sungguh boleh. Qad aflahal mu'minun. Kalau saya kadang-kadang hadir siang hari. Qad ahduru. Nah, qad ahduru naharon. Kadang-kadang saya minum, meskipun kadang-kadang bisa pakai ahyanan, bisa pakai dzaraf ahyanan.
Nah, ahyanan. Saya kadang minum kopi sore hari. Qad ashrobu al-qahwata masaan. Nah, qad kalau ketemu fi'il mudhari' artinya kadang-kadang. Naftah fi ba'dah fi safa al-wahida wa salasin. Qad syahadta ba'dal jami'at dari tunggalnya apa Bapak Ibu? Jami'atun. Qad syahadna ba'dal ma'ahid. Jamak dari ma'hadun. Ma'ahidu. Al-madaris. Madrasatun. Nasyatatun. Nasyat, kegiatan. Al-hafalat, haflatun, perayaan. Nah, perayaan. Ada kemasani. Haulai belum dibahas Bapak Ibu ya. Mana haula? Haula itu jamaknya hadza. Tapi untuk orang. Hadza. Ini adalah anak laki. Apa Bapak Ibu? Hadza waladun. Kalau ini nih adalah para anak laki. Haulai auladun. Nah, jamaknya hadza. Mereka ini, nah, artinya ada mereka ini, ada mereka itu. Kalau mereka itu ulaika. Nah, kalau ini mereka ini haula. Nah, haulai al-hadiruna. Haula'il hadirun, mereka ini para hadirin. Nah, jamaknya dari hadirun. Hadirun jamaknya hadirun. Dari kata kerja apa Bapak Ibu akarnya? Hadoro. Nah, hadoro yahzuru, menghadiri. Yastami'una ilal muhadharah bihtimamin kabir. Haula'il muwadzafun. Nah, jamak juga Bapak Ibu ya. Jamak yang mana ini? Muwadzafun ini. Mudzakkar salim. Haula'it talamid. Jamak yang mana? Taksir. Jamak manusia tidak selamanya berbentuk jamak muannas mudzakkar salim, juga bisa berbentuk jamak taksir. Haula'it tullab. Nah, jamak taksir. Manusia ada yang bisa ditaksir, ada yang bisa dijamak mudzakkar salim. Talibun jamaknya tulab, taksirnya. Bisa nggak dijamak muannas salim? Bisa. Talibun. Seperti kafirun, satu orang kafir. Jamaknya kafirun. Bisa nggak dijamak taksir? Bisa. Kuffar. Nah, kuffar. Asalis al-muslimun. Ya. Iya, sama Pak Ji. Tapi biasanya lebih diidentikan kalau tilmid siswa. Kalau tolib santri. Kalau di Indonesia ini sering gitu. Tolib itu santri. Atau bisa mahasiswa, tolibul jami'ah. Jadi manusia tidak hanya kita gunakan jamak mudzakkar salim. Boleh juga manusia itu menggunakan jamak taksir sesuai kebiasaan lisan Arab sana. Madza fil Arabiyah ustadun. Jamaknya asatidu. Nah, madza fil Arabiyah saudara laki-laki. Akhun. Jamaknya ikhwan. Sahih, ikhwan. Atau ikhwatun boleh. Ikhwatun. Malah ada tak marbutohnya. Nah, kalau saudara perempuan
Ukhtun. Jamaknya akhwat. Akho. Nah, akhwat. Madzhab fil Arabiyah bapak. Abun. Jamaknya abaun. Ibu ummun. Jamaknya ummahat. Nah, ummahat. Nah, jadi tidak selamanya manusia itu berbentuk un saja. Ini adalah un tadi, yang un tadi itu adalah sebagai ketika kita mempelajari tadi sigoh pada sigoh ismul fa'il tadi. Nah, jadi ada 3 wajah ya Bapak Ibu ya yang sering kita praktekkan ketika kita membaca Al-Quran yang bunyinya muslimun. Wajah yang pertama fi'il mudhari' dengan dhamir hum, sahih. Yang kedua dengan dhamir antum. Nah, takdzibun, tashkurun, ta'kilun, antum semua. Kalau hum yarji'un, yusyrikun, yarsyudun. Nah, belum. Wajah ketiga yaitu wajah jamak mudzakkar salim. Muslimun, raji'un, muslihun, kafirun. Nah, pada jamak mudzakkar salim. Ba'dah ar-raqam salis. Al-muslimun yahtammuna bit tarbiyah al-islamiyah. Kemudian orang-orang muslim memperhatikan. Nah, bi-nya kita terjemahkan nggak Bapak Ibu? Nggak ada terjemahannya bi. Orang-orang muslim memperhatikan dengan pendidikan Islam. Ya, tapi karena memang yahtamu setelah itu harus ada harful jar bi. Nah, tidak ada artinya. Al-muslimuna yahtamuna bin nasyatat, kemudian bil ulum, kemudian bif faqafah. Kalau bitarbiyah Islamiyah itu harusnya nggak di bawah ya Bapak Ibu ya. Itu mungkin salah ngasih spasi itu. Bitarbiyah al-Islamiyah. Summa Arabi bi Jakarta. Nah, bi. Apa makna bi? Di. Bukan dengan. Bi di sini artinya di. Padahal di awal kita bi artinya dengan. Sama seperti Allah. Awalnya kita menerjemahkan di atas, umumnya, seringnya. Depannya di maknanya dengan di berarti menunjukkan tempat. Iya. Awalnya kita terjemahkan seperti itu hafujar, tapi setelah perkembangan maklumat kita tidak bisa menerjemahkan seperti yang kita fahami pertama kali. Di Jakarta halaqatu ta'lim ad-dini, di Surabaya. Nah, biladuna, nah itu kurang satu ya. Harusnya ada bi biladina. Nah, bi biladina, di negeri kita. Nah, bi madinatina, bi qaryatina, di desa kita. Jadi Korea namanya. yang biladina itu ngantuk mungkin, yang ngetik mungkin kurang satu baknya. Harusnya bi biladina. Bi biladina. Boleh juga. Fi Jakarta, nah boleh nggak kita pakai fi? Boleh saja. Artinya sama. Al-Khamis, ya salam. Nah, ini ungkapan apa Bapak Ibu ini? Ta'ajjub ya. Ma aksaro, alangkah banyaknya. Oh, nggak ada.
Oh, sudah selesai berarti ya? Halaman 32-nya. Yang baru ya. Oh, lama 32-nya nggak ada. Baik, baik. Halaman 32-nya nggak ada. Baik. Iya, 32-nya. Nggak ada halaman 32-nya. Bagian. Saya bisa ngomong apa ya? Ini sampai. Bisa ngomong apa nggak ada? Berarti di foto ini Bapak Ibu ya? Karena intinya malah ada di halaman ini 32 ini. Nanti bisa di fotokopi ya? Iya, 32-nya hilang. Iya. Korea itu desa. Kalau Korea, negara Korea, tulisannya gimana tadi? Nah, kalau kata-kata yang tidak ada di lisan Arab, Bapak Ibu ya, berarti kita bebas. nulisnya bebas. Iya, bebas. Jadi tidak ada kaidah baku untuk menulisnya. Di halaman 33 juga ini kayaknya yang ketiganya itu ada 3 macam jamak, yaitu jamak taksir, jamak mudzakkar salim, yang keduanya harusnya kalau Iya, itu salah ketik lagi-lagi ngantuk yang itu nih. Saya share di grup ya Bapak Ibu ya. Nah, semua ya salam. Ada. Nah, ma'aksaro itu adalah ungkapan sebuah kagum ya, Bapak Ibu ya, kagum. Caranya kemarin bagaimana kita membuat sebuah kekaguman? Ya, doli ma kemudian dengan sigo isem tafdil. Kalau alangkah besarnya masjid ini, ma akbarul masjidah. Nah, masjidah pakai fathah semua. Alangkah pandainya anak ini, ma amharul walada. Alangkah indahnya negeri ini, ma ajmala al bilada. Alangkah apa lagi Bapak? Alangkah indahnya langit. Indah sudah. Ma ajmala al manzaro. Ma ajmala al manzaro. Nah, di situ setelah memuji kita fathahkan semua. Ma'aksaro hadhihi al halaqat. Nah, kata hadhihi menunjukkan isyarah ya Bapak Ibu ya, lebih menekankan lagi. Sebenarnya kalau nggak pakai hadhihi, kalau sudah ada alnya berarti hadhihi. Ma'aksaro hadhil halaqat. Nah, alangkah banyaknya halakoh ini. Alangkah banyaknya sekolah-sekolah ini. Ma'aksaro hadhil madarisa. Alangkah banyaknya pesantren ini. Ma'aksaro hadhil ma'ahida. Alangkah banyaknya kampus-kampus ini. Ma'aksaro hadhil jami'at. Nah, alangkah banyaknya rumah-rumah ini. Ma'aksaro hadhil buyuta. Kan tadi fathah ya, Bu. Kan kalau kagum itu harus pakai fathah semua. Nah, itu nanti ada kaidah pada jamak muannas salim
yang haknya fathah dia jadi kasro. Nah, memang pada jamak salim baik itu mudzakkar muannas ada menyelisih kaidah Bapak Ibu. Baik, mulahadah. Nah, mufrad ma'hadun jamaknya ma'ahid. Nah, kemudian ma'ahid itu tabelnya harusnya dipisah Bapak Ibu antara jamak taksir dan jamak mudzakkar salim. Alfun jamaknya alafun, rajulun rijalun, ustazun asatidu, da'in. Nah, du'atun. Da'in ini kata kerja Bapak Ibu. Afan ismul fa'il dari da'a yada'u, yang memanggil kita panggil da'in. Da'in kalau pakai alif lam da'i. Nah, jamaknya du'at. Taknya bukan tak taknis, bukan. Nah, tak marbutoh, bukan tak taknis. Muslimun jamaknya muslimun, hadirun hadirun, mudarrisun mudarrisun, muwadzafun muwadzafun, sahafiyun sahafiyun. Kata-kata jamak pada kolom sebelah kanan adalah jamak taksir, yaitu jamak yang berubah dari bentuk mufradnya. Sedangkan kata-kata jamak pada kolom sebelah kiri tidak berubah dari bentuk mufradnya, tetapi hanya ditambahin wawu dan nun atau ya nun saja, maka disebut jamak mudzakkar salim. Nah, ini kaidah dari LBIQ. Memang setiap buku memiliki pendekatan kaidah masing-masing ya Bapak Ibu ya. Kaidah dari LBIQ. Baik. Pada pelajaran ke-10 bagian kedua kita telah mempelajari jamak yang lain, yaitu jamak muannas salim, jamak yang tidak berubah dari bentuk mufradnya tetapi hanya ditambahin alif dan ta, seperti nasyatot, halaqat, majalat. Nah, jadi jamak ada berapa Bapak Ibu? 3. Ada jamak mudzakkar salim dan jamak muannas salim. Tanda-tandanya menyelisihi kaidah. Ini dihapus ya Bapak Ibu ya. Iya. Rasa soalnya. Kenapa? Ketua review pelajaran kemarin apa saya yang telah menulis tadi kan kalau ungkapan maksud itu polanya plus isim tabdil dan dimasukkan ya. Iya. Di kemarin apa saya salah tulis ya yang di pelajaran kemarin contohnya Ma'amharo. Al-waladu. Amharo. Iya. Amharol walada. Ya sahih. Ma'amharol walada. Bapak Ibu, siswa santri fil Arabiyah talibun. Nah, talibun. Talibun. Kata dasarnya talibun. Kalau siswa itu pandai, at-talibu mahirun. At-talibu mahirun. At-talibu mahirun. Ba'dah. Saya melihat siswa. Ra'aitu.
Ra'aitu at-talibah. At-talibah. Nah, ini kalau ini jelas ya Bapak Ibu ya. Kenapa ini fathah? Kenapa dhammah? Afan, kenapa dhammah? Enggak kenapa-napa. Nah. Limadza fil fathah? Maf'ul bihi. Kepada siswa. Ilat talibi. Meskipun belum jumlah Bapak Ibu ya. Ilat talibi. Jamaknya talib adalah at-tulab. Jamaknya talib adalah jamak taksirnya at-tulab. Tulabun. Siswa itu pandai. Atau at-tullabu ada perubahan Bapak Ibu? Mahirun sahih. At-tullabu mahiruna. At-tullabu mahiruna. Saya melihat siswa. Ra'aitu tullaba. Ra'aitu at-tullaba. Kepada para siswa. Ilat tullabi. Sahih, ilat tullabi. Dari sini masih jelas Bapak Ibu ya? Kenapa? Tolabah nanti pada sighah jamak muntahajumu. Jamak muntahajumu. Jamak sejamak-jamaknya. Jamak terakhir. Iya, buat seluruh berarti. Seluruh. Masih jelas Bapak Ibu ya? Domah, kapan domah, kapan haknya domah, haknya fathah, haknya kasroh. Kita tidak hanya menyebutkan talib, juga kita boleh menyebut talibuna. Boleh nggak ini kita jamak mudzakkar salim? Boleh, Bapak Ibu. Seperti tadi satu orang kafir kita sebut kafirun. Boleh kita jamak seperti ini, kuffarun. Boleh kita jamak mudzakkar salim, talibun. Nah, kekecilan nggak Bapak tulisannya? Tulisannya kekecilan nggak? Nggak ya? Nah, kalau kita jamak mudzakkar salim bagaimana? Talibuna. Jadi bisa dua sesuai kebiasaan. Kalau tadi satu orang kafir, kafirun. Kita jamak taksirkan kufar. Kita jamak mudzakkar salim kafirun. Boleh. Talibun. Siswa-siswa itu pandai. Sahih. At-talibuna mahiruna. At-talibuna mahiruna. At-talibuna. Nah, ketika kita tadi tanda jelasnya adalah haknya dhammah. Haknya marfu pada ism biasa ini, haknya marfu'nya dhammah. Haknya mansubnya fathah. Haknya majrurnya kasroh. Nah, tetapi kita temukan ini tanda marfu'nya apa ini? Disebut wawu. Tidak lagi dhammah. Wawu di talibun. Nah, atau libuna. Wawu ya. Kalau saya melihat para siswa, itu
Ra'aitu at-talibina. Kelebihan. Berubah ya Bapak Ibu ya. Nah, mansubnya dengan ya. Padahal kalau isim biasa mansubnya dengan fathah. Jadi yang dihitung bukan ini bukan fathah, enggak. Tandanya bukan fathah pada akhir tetapi pada wawu sama ya. Ra'aitu at-talibina. Tandanya adalah ya. Maka jamak mudzakkar salim ini menyelisih kaidah. Tandanya enggak dhammah, fathah, kasroh, tapi tandanya adalah wawu dan ya. Kepada para siswa, ilat talibina, ilat talibina. Bapak Ibu, itu adalah siswa laki-laki. Kalau siswa perempuan, tolibatun, jamaknya ya. Tolibatun. Para siswi atau para siswi? Nah, para siswi, paranya sekali saja. Para siswi, nah kalau sudah para berarti nggak usah sebut itu. Nah, para siswi itu pandai. At-talibatu mahiratun. At-talibatu mahiratun. Dan yang jelas marfu'nya pakai dhamma. Sebagaimana isim biasa marfu'nya pakai dhamma. Kalau saya melihat para siswi, ra'aitu at-talibati. Nah, menyelisihi kaidah Bapak Ibu, isim yang mansub pada posisi mansub haknya adalah isim mansub, haknya adalah fathah. Tetapi pada jamak muannas salim, isim mansubnya bertanda kasroh. Dari kepada para siswi, ilat talibati. Nah, inilah yang membedakan, yang menyelesaikan kaidah di awal, bahwasanya tanda marfu dhammah, tanda mansub fathah. Kapan isim itu mansub? Umumnya adalah pada posisi maf'ul bihi. Tanda majrur kasroh. Kapan isim itu majrur? Umumnya didahului harful jar. Meskipun banyak penyebab lain, tapi umumnya seperti itu. Nah, tetapi pada jamak mudzakkar salim, mansub dan majrurnya tandanya disebut dengan ya, marfu'nya disebut dengan wawu, tidak lagi fathah, dhamma dan kasroh. Nah, menyelisih kaidah lagi pada jamak muannas salim, marfu'nya dhamma, majrurnya kasroh, kemudian mansubnya sama juga kasroh. Kebalikan dengan yang sudah kita pernah sebut Bapak Ibu, mamnu' minas shorof Umar Bapak Ibu. Nah, Umar kebalikan dengan jamak muannas salim. Umar itu pandai.
Umaru. Umaru mahirun. Umaru mahirun. Saya melihat Umar. Tu Umaro. Ke Umar. Ila Umaro. Nah, kebalikan dari ini Bapak Ibu ya. Yang haknya adalah kasroh, maka dia menjadi fathah. Kalau ini yang haknya fathah, dia jadi kasroh. Kebalikan. Itu namanya mamnu minas sorof. Ahmad itu baik. Ahmadu solihun. Saya melihat Ahmad. Ra'aitu Ahmada. Dari Ahmad. Min Ahmada. Orang-orang Islam itu baik. Al-muslimuna solihuna. Al-muslimuna solihun. Saya melihat orang-orang muslim. Muslimina. Dari orang-orang muslim. Minal muslimin. Orang-orang muslimah itu baik. Al-muslimatu solihatun. Saya melihat para muslimah. Ra'aitul muslimati. Kepada para muslimah. Nah, ilal muslimati. Gampang ya Bapak Ibu ya? Iya. Iya, wajib fadl. Penggunaan tadi jamak taksir dengan jamak mudzakkar salim kayak kufar sama Kafir. itu ada perbedaan penggunaan khususnya. Enggak ada, Pak Haji. Jadi kalau di Quran Ada kufar, ada kafir. Iya. Nah, tetapi pada susunannya nanti ketika menggunakan jamak taksir, domirnya boleh dengan kata hiya. Iya. Nah, bukan hum. Boleh kita menggunakan domir hiya. Seperti itu, Pak Haji. Jadi artinya sama saja. Tapi soalan akhir jelas Pak Haji ya. Jadi tidak ada perbedaan arti, tidak ada perbedaan fungsi. Tapi nanti ada jamak yang terakhir lagi namanya jamak muntahajumu. Itu kafaratun. Tolabatun. Nah, itu jamak sejamak-jamaknya. Jamak paling akhir, artinya seluruh orang kafir, seperti itu. Gampang ya Bapak Ibu ya? Dan itu yang nama kan ada dua itu. Itu ada Umar sama Amru. Kan kalau diceritakan itu pakai hautan. Nah itu untuk menggunakan kata Umar sama Amru itu dari mana? Kalau Kan sama tulisannya iya. satu. Hanya nama Umar yang nggak pakai wawu. Umar tuh nggak pakai wawu. Nah, kalau Umar nggak pakai wawu. Kalau yang lainnya pakai. Kalau selain yang mirip-mirip, nah, yang hurufnya ain, mim, ro, kecuali Umar bin Khattab itu pakai wawu semuanya. Amru, misalkan ada sahabat siapa lagi dengan huruf yang ain, mim, dan ro, maka belakangnya ditambah. Nah, iya pakai wawu. Selain Umar bin Khattab, maka untuk membedakan. Nah, kalau Umar bin Khattab belakangnya nggak ada wawunya. Misalkan Amru, nah Amru bin As. Kalau di buku kuning atau di namanya kitab gundul Bapak Ibu ya, kan nggak kelihatan itu. Nah, ya, membedakannya adalah dengan wawunya tadi. At-tamrin Bapak Ibu. Iya. Oh, lagi nulis ya, padahal. Ditulis ya Bapak Ibu ya, silahkan. Dari 3
Berarti yang perbedaan mencolok itu yang di mutakal salim itu maf'ulnya dengan ti. Maksudnya Muannas salim. muannas salim. Di muannas salim itu dengan Kasroh. majrur. Biasanya fathah gitu ya. Iya, betul ya. Kalau di muzakkar Salim. itu perbedaannya di yang setelah huruf jar harusnya kan majrur itu fathah. Enggak, Ilatonidina. enggak ada fathah. Yang dihitung harokatnya bukan ini, Baji. Bukan ini, bukan ini yang dihitung, bukan ini, tapi yang dihitung adalah ya. Ya-nya. Pada jamak muzakkar salim itu bukan, biasanya kan yang dihitung kan terakhirnya ya. Nah ini enggak. Tapi pada jamak muzakkar salim yang dihitung adalah wawu dan ya. Wawu dan ya. Ya. Jadi menyelisih kaidah awal. Ini khusus hanya untuk jamak muzakkar salim saja. Apa yang kita lewat jamak dari itu nanti? Haitun, hitonun. Iya, pakai ya. Pakai nun. Sama. Jidarun, judronun. Tetangga. Jarun. Jamaknya jironun. Jiron. Jiran. Ada tetangga, ada negara jiran. Nah, maksudnya negara tetangga. Jiran. Tamrinat. Tamrinat. Ba. Ihtar kalimatan munasibatan mimma bainal qausaini. Nah, mimma bainal qausaini. Jadi pada bab ini Bapak Ibu ketika membaca Al-Quran, tujuan lain ketika membaca Al-Quran adalah sudah bisa menentukan kalau ini ketika membaca pada akhir-akhir tiap ayat ada bacaan apa itu Bapak Ibu? Bacaan mad arid lisukun. Nah, Bapak Ibu sudah bisa meraba ini fi'il mudhari' ya dengan dhamir antum atau hum, ataupun ini jamak mudzakkar salim. Jadi antara tiga itu. Al-muslimun yahtamuna. Nah, berarti dhamirnya apa itu? Hum yahtamuna bitarbiyah ad-diniyah. Asani ada nahnu, antum sama hum. Antum. Nah, sahih. Antum tusyahiduna halaqatit ta'lim ad-dini. As-salis at-talamidu yarkabuna sayyarat. Ya, at-talamid berarti dhamirnya hum. Nah, hum at-talamid. Nahnu nazuru ba'dal ma'ahid. Ma makna ba'do? Sebagian. Al-khamis hal antum tastami'una. Sahih. Hal antum tastami'una ila muhadzaratu Syekh Abdullah Syekh Abdullah saja, sudah nama. Nah, Syekh Abdullah ila Syekhi Abdullah. Asadis at-tullabu. Nah, euro kenapa? Oh, jelas. Oh, cetakannya nggak jelas ya? Oh. Masternya sudah jelek tadi.
Yurafikuna. Yurafikuna. Rafaqo. Oh iya, ketebalan. Menemani. Rafaqo. Yurafikuna ustazahum. Para siswa itu menemani guru mereka. Alhamdulillah. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Enggak tambah bingung Bapak Ibu ya? Insya Allah ya. Karena kelihatannya Bapak Ibu memang dasarnya sudah kuat lah insya Allah. Karena yang kita lihat ada banyak yang kelas-kelas di atas itu banyak yang keteteran Bapak Ibu. Keteteran itu karena dasarnya membuat susunan dasar, susunan yang tidak ada unsur fi'il dan susunan yang ada unsur fi'il belum bisa. Sudah masuk bab mudhaf wa mudhaf ilaih, akhirnya bingung membedakan antara apa bedanya mudhaf wa mudhaf ilaih dengan mubtada khobar. Padahal nggak bisa dibedakan. Bisa jadi mudhaf wa mudhaf ilaih itu bagian daripada mubtada dan khobar. Yang membuat bingung lagi, seolah-olah ini sama seperti bukunya siswa, Kitabut Thalibi. Seolah-olah siswa sedang belajar. Darasat Thalibu. Hampir mirip ya Bapak Ibu ya? Kitabut Thalibi. Ini apa nih Bapak Ibu? Mudhaf wa mudhaf ilaih, tapi belum jumlah. Ada urusan nggak sama ini? Jauh. Kalau ini jumlah fi'liyah, ada fi'il, ada fa'il. Maka banyak yang bingung karena dari awal membuat susunan dasar, susunan yang tidak ada unsur fi'il dan susunan yang ada unsur fi'il itu sudah jarang dilatih seperti itu. Akhirnya ketemu mudhaf wa mudhaf ilaih, kebingungan. Modal bahasa Indonesia itu ada SPOK ya? Iya. Ada disambungan. Iya. Apakah dalam bahasa Arab? Iya, itu jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah itu. Cuman pembagiannya di bahasa Arab berbeda lagi. Ada Fakir dan fakir itu kalimat sempurna. Iya, fi'il dan fa'il. Ya, sempurna. Sudah sempurna. Kalau bahasa Indonesia bisa ada objek dan Iya. Ada subjek dan ada predikat. Nah, kalau di bahasa Arab kan pembagiannya susunan yang tidak ada unsur fi'il disebut jumlah ismiyah, adanya mubtada dan khobar. Berbagai macam khobar kemarin yang sudah kita bahas ya Bapak Ibu ya. Ada unsur fi'il berarti ada fi'il dan fa'il. Adapun maf'ul bihi, objeknya, keterangan tempat, keterangan waktu dan tambahan ini tidak menjadi syarat sebuah susunan. Tapi soalan akhir Bapak Ibu. Kalau pengertian idofa sendiri itu artinya dua isim yang bertemu. Iya, dua isim yang bersandar. Nah, bersandar. Nah, dua isim yang bersandar. Nah, tatim dari sana bilhamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terima kasih atas kehadirannya. Semoga menjadi pahala kebaikan, keberkahan untuk kita semua. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wa dunya wal akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taib ini walidu alaikum walastu bi khairikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.